satu. Nah, pada migrasi satu ini lebih fokus menjelaskan tentang konsep dan tipologi migrasi, ya, baik migrasi internal maupun migrasi internasional. Baik, saudara sekalian, ini merupakan sub pokok bahasan dari migrasi satu, ya. Ada pengantar, konsep gerak penduduk, konsep migrasi, definisi migrasi menurut BPS, istilah dalam migrasi, tipologi migrasi menurut Jelinsky, transmigrasi, dan urbanisasi. Jadi kalau kita lihat sub pokok bahasan kita pada hari ini ya termasuk banyak. Jadi kita juga berharap nanti saudara bisa mencermati file-file yang mungkin beberapa hanya kami tampilkan secara sekilas, ya. Baik, saudara sekalian, sebagaimana saudara sudah dapatkan pada perkuliahan sebelumnya, bahwa migrasi adalah variabel demografi yang ketiga, ya. Tentu variabel pertama dan kedua sudah sangat saudara ketahui, yaitu fertilitas dan mortalitas. Nah, migrasi mempengaruhi jumlah dan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, ya, secara berbeda dari variabel fertilitas dan mortalitas. Gitu. Jadi variabel fertilitas ini menambah jumlah penduduk dan variabel mortalitas mengurangi penduduk. Maka variabel migrasi bisa menambah atau mengurangi jumlah penduduk, ya. Nanti saudara juga akan latihan di dalam praktikum dengan menganalisis katakanlah satu provinsi atau satu kabupaten. Nah, saudara bisa mengetahui nanti bagaimana migrasi ini bisa menambah atau mengurangi jumlah penduduk. Di mana dia menambah, di mana dia mengurangi, ya. Tentu menambah di daerah tujuan, ya, mengurangi di daerah asal. Baik, dalam perhitungan jumlah penduduk dunia, migrasi tidak berpengaruh. Ini, tolong, ini bagian yang ini penting sekali nih, ya. Ya, ini penting sekali ini, karena sering mahasiswa terkecoh apakah dalam soal kuis, apakah dalam soal ujian, seperti itu, ya. Nah, tolong kalimat keempat ini dicermati baik-baik, karena ini dalam perhitungan jumlah penduduk dunia, ya. Nah, kalau dalam suatu daerah itu tentu migrasi berpengaruh, karena apa? Penduduknya yang berkurang, gitu. Nah, di daerah tujuan ada penduduknya yang bertambah. Tapi kalau dalam konteks penduduk dunia, mau seperti apapun pergerakan penduduk dunia hari ini, tahun ini, 5 tahun lalu, dan sebagainya, ya, tetap jumlah penduduk dunia ya segitu, ya, tidak mempengaruhi jumlah penduduk dunia, karena ini adalah dunia, ya. Baik, ini tolong ini menjadi perhatian saudara juga, ya. Tidak seperti mortalitas dan fertilitas, migrasi tidak mempunyai komponen biologi di dalamnya. Nah, ini kita sudah belajar mortalitas di akhir UTS dan sudah belajar fertilitas di awal sesi UAS. Baik, kelompok penduduk yang terkena resiko, nah ini istilah ini nih, terkena resiko, population at risk ini harus saudara ketahui ini. Kalau di fertilitas, ibu yang diperhatikan, ya, umur 15 sampai
49 seperti itu. Nah, kalau di migrasi nih, migrasi juga berbeda dengan dua variabel lainnya. Nah, ini ringkasnya sebagai berikut ini, ya. Inilah ringkasannya saudara sekalian kalau kita membandingkan tiga variabel demografi. Nah, kalau fertilitas dia pengaruh terhadap pertumbuhan penduduk dia menambah, jelas. Ya, kalau mortalitas tadi mengurangi. Nah, migrasi ini menambah atau mengurangi gitu. Tapi perhatikan tadi kalau di sini disebut pertumbuhan penduduk dunia, nah ini tentu apa? Di sini apa kalau saya tambahkan ini? Pengaruh terhadap pertumbuhan penduduk dunia. Di kotak ini apa, teman-teman? Tidak berpengaruh, Mas. Tidak berpengaruh. Nah, tidak berpengaruh gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian population at risk. Nah, ini resikonya tadi sudah saya sebutkan. Kalau ini perempuan usia subur 15 sampai 49. Nah, kalau mortalitas ini seluruh umur ya. Saudara sudah mengetahui juga tabel kematian gitu ya. Minggu lalu kita belajar fertilitas di mana rasio jenis kelamin saat lahir itu sesungguhnya adalah 105 maksud saya 105. Jadi saudara bisa mengetahui mana yang lebih rentan seperti itu. Nah, beda dengan migrasi ya. Pada prinsipnya semua gitu. Tapi utamanya penduduk usia kerja gitu. Karena usia kerja inilah yang bergerak ya, yang berpindah tempat ya, bisa karena bekerja, bisa karena sekolah, dan juga faktor-faktor lain nanti kita akan bahas juga itu. Kemudian frekuensi terkena resiko. Nah, ini kalau fertilitas ini kan bisa beberapa kali ya. Maksudnya di perempuan usia 15 sampai 49 ini ya. Kemudian kalau di mortalitas tentu hanya satu kali ya. Kalau sudah kehilangan nyawa, tanda-tanda kehidupan, nah kita sudah belajar ya, mati itu adalah, itu sudah kita bahas minggu ke-7 ya. Jadi ini hanya satu kali. Nah, sedangkan migrasi bisa berulang kali ya. Nanti seingat saya nanti di dalam praktikum ada juga menganalisis tipologi migrasi yang dialami oleh anggota kelompok seperti itu. Jadi saudara sudah bisa mengkaji itu nanti. Wah, ini benar, ini migrasi itu adalah berulang kali ya. Pada kasus saya sendiri misalnya seperti itu ya, bisa dicontohkan nanti di dalam praktikum. Baik, ini saya kira penting sebagai pemahaman awal mempelajari migrasi ini. Nah, kemudian konsep gerak penduduk atau mobilitas penduduk ya. Nah, di sini konsep mobilitas atau gerak penduduk adalah mobilitas teritorial atau spasial dalam arti perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kalau saudara yang berasal dari luar Bogor, sekarang berada di Bogor, nah saudara sekarang sedang mengalami mobilitas teritorial ya, karena berpindah tempat ya, dari daerah asal Anda menuju Bogor. Nah, itu sederhananya seperti itu. Atau saudara kita yang sekarang misalnya
tinggal sementara atau bahkan tinggal tetap di luar negeri misalnya seperti itu, atau ya berbeda tempat. Nah tentu di sini ada batasannya nanti ya. Nah seseorang yang berpindah tempat pasti melakukan mobilitas, tetapi belum tentu melakukan migrasi. Nah ini makanya kita akan bahas khusus nanti batasan dari ini konsep migrasi ini. Untuk membedakan berbagai bentuk mobilitas atau gerak penduduk digunakan konsep ruang dan waktu, ya, yang dikembangkan oleh para ahli geografi. Ruang mengacu kepada jarak atau batasan wilayah perpindahan penduduk. Nah, misalnya dari Zielinski, Gould, dan Protero, ya, ini mengkategorikan desa dan kota, ya. Kemudian batas administrasi di dalam suatu negara, ya, atau antar negara, ya. Kemudian, nah ini dia, waktu umumnya mengacu kepada sifat permanen atau tidak permanen dari perpindahan tersebut. Nah, di sini ada batasan tingkat permanen. Tingkat permanen perpindahan penduduk umumnya juga dibatasi dengan antara 6 bulan sampai 1 tahun, ya, secara berkesinambungan tinggal di daerah tujuan. Nah, ini di sini BPS memberi batas, BPS 2010 memberi batas 6 bulan untuk menentukan seseorang telah pindah secara permanen dari tempat asal ke tempat yang baru. Nah, Kemendagri menentukan seseorang harus memiliki KTP, ya, tempat baru jika telah pindah ke tempat itu selama 6 bulan. Nah, ini. Kemudian perpindahan yang tidak permanen dapat berlangsung setiap hari, ya, secara periodik atau secara musiman. Nah, ini. Jadi misalnya saudara kita yang tinggal di Jabodetabek itu kan setiap hari itu melakukan mobilitas. Ada juga musiman, ya. Baik, tentu kita bahas lagi. Nah, migrasi, nah, karena topik kita hari ini adalah migrasi. Migrasi adalah bagian dari konsep gerak penduduk dan didefinisikan sebagai gerak penduduk yang melewati suatu atas wilayah tertentu. Ya, ini ada batas ruang untuk pindah secara permanen. Tadi ada batas secara permanen itu umumnya kalau kita lihat tadi, saya kembali ke slide 6 ini, umumnya menyebutkan 6 bulan, ya. 6 bulan sampai 1 tahun, ya. Nah, sekarang saya kembali ke slide 7. Baik, batas waktu yang untuk pindah secara permanen, ya, di tempat tujuan baru. Migrasi non permanen didefinisikan sebagai berbagai macam gerak penduduk yang biasanya berciri jangka pendek. Nah, berciri jangka pendek, repetitif atau siklikal, di mana punya kesamaan dan tak ada keinginan untuk menetap di daerah tujuan secara permanen. Jadi kalau permanen tadi sudah jelas kita, ya, pindah secara permanen dari satu tempat ke tempat tujuan baru. Nah, itu permanen. Tadi ada batasannya dari Kemendagri, misalnya kalau sudah tinggal di daerah tempat baru 6 bulan harus memiliki KTP di daerah tujuan atau di tempat baru. Nah, kalau non permanen, nah ini non permanen saudara sekalian, tentu apa? Berpindah tempat sementara, tetapi ini dia kata kuncinya, tak ada keinginan untuk menetap di daerah tujuan secara permanen. Nah,
kita lihat contohnya, sirkulasi. Ada istilah lagi nih ya, istilah untuk migrasi non permanen. Jadi kalau bisa saudara buatkan nanti, wah ini migrasi permanen, non permanen. Nah kalau permanen kita akan bahas lagi nanti. Nah yang non permanen dulu ya. Ada istilah baru, sirkulasi. Sirkulasi merupakan gerak berselang antara tempat tinggal dan tempat tujuan. Ini sifatnya musiman, periodik, per minggu, per bulan, per 2 minggu, dan sebagainya. Nah ini. Jadi kalau ada orang melakukan misalnya pergi ke kota misalnya gitu, secara periodik, per 2 minggu, kemudian kembali lagi, atau per musim, ya, apakah periodik atau per musim 6 bulan, ya, ataupun per bulan, atau per 2 minggu, dan sebagainya, itu disebut dengan sirkulasi, ya. Nah, beda dengan yang sifatnya apa? Sifatnya harian, ya. Yang sifat, kalau di sini kan di sirkulasi tidak ada menyebut di sini per hari. Nah, kalau yang sifatnya harian ini, itu istilahnya komutasi. Gerak berulang hampir setiap hari antara tempat tinggal dan tempat tujuan. Nah, tentu tidak ada niat untuk menginap di tempat tujuan. Nah, ini ngelaju istilahnya ya. Inilah yang disebut dengan komutasi. Ya, ini namanya nama konsepnya sirkulasi. Nah, kalau pelakunya biasa disebut dengan sirkulator ya. Ya, ini konsepnya sirkulasi. Ya, nah, ini yang sifatnya harian, komutasi. Ya, jadi tolong nanti dibuat dulu migrasi permanen, ciri-cirinya apa, kemudian non permanen ada 2 ya, sirkulasi, komutasi ya. Jadi paham dulu di sini. Kemudian kita membahas yang permanen ini sekarang ya. Kita lebih banyak membahas yang permanen. Nah, orang-orang atau penduduk yang tempat tinggal sekarang tidak sama dengan tempat lahir atau tempat tinggal sebelumnya atau tempat tinggal 5 tahun yang lalu. Nah, inilah definisi migrasi menurut BPS ya. Jadi apa definisi migrasi menurut BPS? Nah, ini yang saya bacakan tadi. Tentu ada batasan spasialnya. Ya, kalau menurut BPS itu batasan spasialnya adalah berbeda provinsi atau berbeda kabupaten garis miring kota. Ya, jadi kalau 6 bulan lalu, nah ini batasan waktunya adalah 6 bulan telah berada di daerah tujuan gitu. Jadi kalau 6 bulan lalu saudara tinggal di 2 tempat yang berbeda ceritanya, nih tempat yang berbeda itu adalah kabupaten atau kota termasuk provinsi. Nah, itulah yang sudah dapat dikategorikan sebagai pelaku migrasi ya. Nah, dalam sensus penduduk ditanyakan 3 pertanyaan mengenai tempat tinggal. Nah, jadi kalau ada pertanyaan nanti terkait dengan praktikum, tentu yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan konsep migrasi ini. Ya, inilah definisi migrasi kita ini tadi, berikut batasan spasial dan waktunya ya. Nah, sehingga dalam sensus penduduk 3 pertanyaan yang ditanyakan adalah nih, provinsi dan kabupaten kota tempat lahir. Termasuk nanti saudara kalau menganalisis diri sendiri,
ya tentu 3 ini yang akan ditunjukkan. Nah, misalnya saudari Cynthia, provinsi tempat lahir mana? Provinsi dan kabupaten tempat tinggal sebelum tempat tinggal sekarang apa? Provinsi dan kabupaten atau kota tempat tinggal 5 tahun yang lalu. Nah, dari sinilah bisa nanti dibuat kategorinya, ya. Berdasarkan informasi tersebut, artinya 3 pertanyaan ini akan dapat dihitung aliran migrasi sesuai berbagai tipe migrasi berdasarkan hasil sensus penduduk. Nah, itu dia ya. Baik, jadi saya kira slide ini adalah slide penting ini membekali saudara di praktikum hari ini juga, ya. Baik. Kemudian, nah ini dia jenis migrasinya. Nah, jadi ada 4 ya, 4 jenis migrasi berdasarkan data sensus penduduk. Ya, ada yang disebut dengan migrasi selama hidup. Ya, tentu apa kriterianya disebut dengan migrasi selama hidup? Apabila provinsi, kabupaten atau kota tempat lahir tidak sama dengan provinsi, kabupaten atau kota sekarang. Nah, jadi provinsinya, ya. Nah, tapi yang dilihat tempat lahir ini. Nah, penekanannya tempat lahir. Nah, ya, tidak sama dengan provinsi, kabupaten, kota sekarang. Itu. Nah, itu mengalami migrasi selama hidup. Nah, migrasi total, provinsi atau kabupaten kota tempat tinggal terakhir. Nah, tempat tinggal terakhir tidak sama dengan provinsi, kabupaten, tempat tinggal sekarang. Nah, ini. Ya. Jadi ada tadi batasan waktunya. Nah, di sini belum menyebut batasan waktu nih. Nah, di sini belum menyebut batasan waktu. Nah, itu disebut dengan migrasi total. Sedangkan migrasi recent, nah, provinsi, kabupaten, tempat tinggal 5 tahun lalu tidak sama dengan provinsi, kabupaten, tempat tinggal sekarang. Nah, di sini tidak ada menyebut batasan waktu ya. Di kategori 1, tipe 1, 2 tidak ada menyebut batasan waktu. Nah, kalau di sini sudah ada nih, tempat tinggal 5 tahun lalu. 5 tahun lalu, ya. Tidak sama dengan tempat tinggal sekarang. Nah, kalau migran kembali, ini dia. Provinsi, kabupaten, kota tempat tinggal sekarang sama dengan provinsi, kabupaten, tempat lahir, ya, dan tidak sama dengan provinsi, kabupaten, kota tempat tinggal sebelumnya. Nah ini contohnya ini pengajar saudara ini, ya. Ini contoh migran kembali nih, ya. Saya lahir di Tarutung, Sumatera Utara. Nah, ini tempat tinggal sekarang juga Tarutung, Sumatera Utara. Nah, tempat tinggal sebelumnya Bogor, Jawa Barat. Nah, ini kategori migran kembali, ya. Nah, agar dipahami bahwa data migrasi atau gerak penduduk berdasar data sensus penduduk hanyalah puncak gunung es dari gerak penduduk di Indonesia yang umumnya yang umumnya jangka pendek dan bolak-balik gitu. Nah,
Jadi tentu yang dilihat batasannya adalah selalu kondisi sekarang, gitu. Pak, ke depan kan kita belum tahu, Pak. 5 tahun ke depan kita belum tahu tinggal di mana. Nah, itu dia. Makanya kan selalu penghitungannya adalah pada saat sensus itu sekarang, gitu ya. Jadi ada menyebut konteks waktunya tempat tinggal sekarang. Begitu saudara sekalian. Saya kembali ke slide 9. Nah, ini. Jadi inilah jenis migrasi berdasarkan data sensus penduduk, ya. Kemudian oke, sampai situ ada pertanyaan dulu nggak? Sampai sini. Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kalau misalnya kan yang migrasi recent itu dikatakan berdasarkan tempat tinggal 5 tahun lalu. Kalau misalnya tidak sampai 5 tahun lalu itu, dia masuk ke migrasi total ya, Pak? Iya. Berarti kan tempat tinggal terakhir tidak sama dengan sekarang. Nah, Jadi meskipun dia dia 4 tahun yang lalu gitu, tapi dia masuknya ke tempat tinggal terakhir berarti ya, Pak? iya, belum. Karena kategorinya 5 tahun yang lalu. Nah, itu yang kita gunakan ya. Oh ya, baik, Jadi Pak. Jadi harus fix kita tekankan batasan waktunya. Gitu. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama. Bapak izin bertanya, Pak. Oke, atas nama siapa ini silakan. Arum dulu boleh. Boleh silakan. Silakan atas nama siapa? Arum. Maaf, Pak, tadi buat nanya. Maaf, Rum. Jadi kalau nggak salah Yusila ya? Duluan. Ya Pak, izin bertanya Oh, Pak. silakan Yusila, silakan. Berarti kalau migrasi total itu kan tempat tinggal terakhir ya Pak, berarti bebas ya Pak waktunya. Soalnya kan nggak dikasih tahu tuh Pak durasi waktunya. Betul. Berarti kalau misalnya waktunya bisa 10 tahun, 100 tahun itu boleh Pak? Halo Pak. Iya. Boleh. Oke, makasih Iya. Pak. Yang penting ini saja batasannya. Provinsi, kabupaten, kota, tempat tinggal terakhir tidak sama dengan yang sekarang, gitu ya. Jadi bisa saja orang tidak mengalami migrasi juga ya. Jangan misalnya ya dia tidak pernah bergerak, lahir di situ, ya pokoknya selalu di situ selama hidupnya. Nah, itu kan ada saja orang yang seperti itu juga. Baik, siapa setelah Yusila siapa? Makasih Pak. Ya, Kansa mau nanya, Pak. silakan Kansa. Iya, Pak. Jadi tentang migrasi resign juga, Pak. Jadi Ya. misalnya ternyata jadi baru disebut migrasi resign kalau misalnya tempat tinggalnya beda sama 5 tahun yang lalu, Pak. Jadi misalnya ternyata dia baru pindah kemarin pas ada perhitungan penduduk itu nggak termasuk, Pak. Untuk migrasi kembali tidak ada batasan waktunya. Migrasi resign, Pak. Oh, recent, iya. Kalau recent tentu provinsi, kabupaten, tempat tinggal 5 tahun lalu tidak sama dengan tempat tinggal sekarang, gitu. Ya. Itu namanya migrasi recent, gitu. Nah, kalau iya, bedanya dia dengan kembali, dia ibaratnya benar dia tidak sama dengan tempat. Kalau ini kita ambil ya, dua dari migran kembali
kita ambil dari tanda sama dengan ke sini, ini kan sebenarnya sama dengan migrasi recent kan. Nah, kalau ini kita lihat nih. Nah, tetapi kalau migran kembali, ibaratnya dia kembali ke provinsi dia tempat lahir. Walaupun sebelumnya ceritanya sudah bolak-balik juga. Nah, provinsi lahir, kemudian tempat tujuan, balik lagi dan seterusnya. Ibaratnya kalau ada atau pindah-pindah tempat juga, ya pada akhirnya itulah yang disebut dengan migran kembali, ya. Jadi nanti ada saja orang mengalami beberapa kategori jenis migrasi ini, dan pada akhirnya misalnya dalam periode sensus penduduk tahun 2000 dia kategori apa, tahun 2010 kategori apa, 2020 kategori apa, seperti itu. Jadi makanya ini luar biasa gerak penduduk ini, sehingga di kalimat terakhir ini disebut ini agar dapat dipahami bahwa data migrasi gerak penduduk berdasarkan data sensus penduduk hanyalah puncak gunung es dari gerak penduduk di Indonesia yang umumnya jangka pendek dan bolak-balik, gitu ya. Apalagi yang sering pindah tugas, ikut keluarga, ikut suami dan sebagainya. Wah, ini luar biasa ini fenomena migrasi gerak penduduk kita di Indonesia ini. Baik, itu dulu saya kira ya. Karena ini terkait dengan praktikum, maka saya sampaikan tadi, saya berikan kesempatan, Mas. Saya di Arum yang terlewat atau sudahkah? Oh, Natasha. Oke, silakan. Baik, berarti kalau yang migrasi sama dari keterangan tempat tinggal terakhir sama kalau di kembali itu tempat tinggal sebelumnya itu nggak ada batasan waktunya ya Pak? Kalau misalkan dalam waktu 6 bulan atau sebulan kayak gitu Pak, saya masih bingung di situ Pak. Tentu ini ya, kalau mengkategorikan ini kita kembali lagi ke yang di ketentuan di awal, yang ini definisi migrasi ini. Kita harus kembali ke sini, ya. Inilah kalau yang disebut dengan konsep migrasi, ya. Kita tetap harus kembali ke sini. Nah, hanya di dalam pendefinisian, pengkategorian muncullah 4 kategori ini, ya. Artinya 6 bulan sampai 12 bulan itu, atau sampai 1 tahun itu sudah harus terpenuhi dulu, gitu ya. Nah, itulah definisi migrasi itu. Nah, kalau di dalam data sensus, nah nanti saudara bisa mengkategorikan ini nanti dari data yang ada. Nah, misalnya kabupaten, kota, atau provinsi lah nanti yang ada analisis, saudara bisa menganalisis ini nih, penduduknya ini, seperti itu, ya. Baik Pak. Iya, sama-sama. Oke, baik, kita cukupkan dulu ya. Tadi slide kita banyak sekali soalnya. Nah, sekarang migrasi internasional. Nah, migrasi internasional adalah perpindahan penduduk melewati batas negara. Kalau tadi batasannya provinsi atau kabupaten kota, gitu ya. Nah, kalau sudah melewati batas negara, itu disebut dengan migrasi internasional, atau selanjutnya disingkat MI di slide kita ya. Nah, MI sesuai dengan lama tinggalnya dikategorikan dalam 2 kelompok. Ini juga ada ya, permanen dan tidak permanen. Nanti kalau saudara juga membuat catatan
saran saya buat saja migrasi internasional permanen, tidak permanen. Nah, yang permanen, jika orang berniat untuk bertempat tinggal secara permanen di suatu negara baru, ya, dan kemungkinan juga memperoleh kewarganegaraan negara tersebut. Nah, itulah migrasi internasional permanen. Nah, yang non permanen, jika orang berniat hanya akan tinggal di negara lain untuk suatu periode waktu tertentu, misalnya sepanjang masa studi, sepanjang kontrak kerja, ya, seperti TKI atau pelintas batas di daerah perbatasan, ini umumnya ini ya. Nah, tentu apa? Ini yang sifatnya non permanen, gitu. Jadi tentu ini akan memerlukan tambahan informasi lagi nih, ketika dia sudah berniat, kemudian bahkan dapat kewarganegaraan di sana, ya, mungkin juga nomor kependudukan di sana dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan yang permanen. Sedangkan yang non permanen, ya kalau Anda bepergian, Anda studi, Anda atau TKI kita bekerja di sana dan sebagainya, itu disebut sebagai migrasi internasional non permanen. Ya, jadi kata internasionalnya ini ya menekankan dia melewati batas negara. Itu saja sebenarnya, ya. Baik, saudara sekalian, kedua jenis migrasi internasional tadi, permanen maupun non permanen, mempunyai efek ekonomi dan sosial di negara asal dan tujuan. Nah, ini ekonomi, ini dia. Ini penting juga saudara perhatikan. Misalnya negara tujuan dapat memperoleh tenaga kerja murah untuk mengerjakan pekerjaan yang sifatnya berbahaya, yang sifatnya rendahan, yang sifatnya kotor, sulit dan sebagainya, ya. Nah, atau pekerja ahli dari luar negeri. Nah, jadi justru dia dapat pekerja ahli gitu. Jadi bisa dapat tenaga kerja murah yang untuk yang sifatnya tadi kotor, berbahaya dan sebagainya itu, atau pekerja ahli dari luar negeri. Sebaliknya, keluarga di negara asal mendapat remitan. Nah, ini dia. Dari anggota yang bekerja di luar negeri. Nah, remitan ini ya ini contoh sederhananya buat saudara adalah kiriman uang. Ya. Kiriman uang dari anggota keluarga yang bekerja, misalnya bekerja sebagai TKI lah contohnya, ya. Itulah secara ekonomi itu. Dan tentu saja hasil studi terkait dengan ini sudah sangat banyak saudara sekalian, bahwa remiten itu dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tentu tidak hanya dampak positif, ada juga potensi dampak negatif, ya. Baik, saudara sekalian, yang kedua, secara sosial. Nah, MI lebih kontroversial daripada migrasi internal. Nah, kenapa? Karena rawan konflik antar etnik dan ras yang disebabkan oleh rasisme, ya. Keyakinan bahwa satu ras lebih unggul dari ras lainnya, ya. Nah, jadi memungkinkan racial discrimination, ya, diskriminasi berdasarkan ras, termasuk xenofobia, ya, takut kepada orang asing. Karena suatu negara menjadi multi etnik dengan masuknya migran dari negara-negara lain yang berbeda ras, etnis dan kebudayaannya. Nih. Jadi tentu kalau berbeda
berbeda pulau saja atau berbeda etnik saja lah, masih satu negara. Di Indonesia sudah memungkinkan terjadinya konflik, apalagi berbeda negara yang katakanlah bahasanya pun tidak dimengerti, jadi benar-benar asing gitu ya. Nah, jadi inilah dampaknya, saudara sekalian. Perhatikan di sini ada tadi secara ekonomi dan juga secara sosial. Baik. Kemudian ini ada sejumlah tipe migrasi internasional. Tadi kalau tipe-tipe migrasi internal ya, kita sudah dapat tadi ada 4. Nah, kalau di sini ada 5 ya. Nah, tipe pertama itu penaklukan, invasi dan kolonisasi. Ya. Tipe kedua pemindahan sekelompok orang dari etnis atau agama yang berbeda. Nah, yang ketiga ini tipe ketiga ini mungkin paling banyak saudara saksikan di televisi juga ya, perpindahan penduduk antar negara karena ketidakamanan diri, politik, bencana atau kelaparan. Jadi banyak pengungsi ya, refugee movement ya, banyak mungkin yang lebih sering saudara perhatikan dari 5 tipe migrasi ini ya, selain nomor 5 ini sendiri. Kemudian tipe keempat, migrasi dari orang yang berasal dari kota yang sama ke kota atau negara lain yang sama dan umumnya saling berkaitan antar migran. Nah ini ya, tipe keempat. Tipe kelima, perpindahan perseorangan atau keluarga ya. Jadi tentu saja ini ya namanya juga migrasi internasional, apalagi ini penekanannya pada migrasi internasional. Nomor 5 adalah penekanannya lebih pada migrasi internasional permanen. Nah, perpindahan perseorangan dan keluarga. Nah, selain nomor 5 ini mungkin yang sering didengar tadi yang tipe ketiga ya, para pengungsi ya. Baik, kita sudah belajar tipe migrasi internal dan internasional. Oh, masih ada satu lagi, maaf. Ini juga yang sering juga saudara ketahui ya, tipe ke-6 ini perpindahan penduduk untuk bekerja ya. Ini yang sering itu. Baik, saudara sekalian. Nah, kita kembali ke gerak penduduk di Indonesia ya. Nah, kalau kita membahas lagi tadi ada yang permanen yaitu migrasi, yang non permanen adalah sirkulasi dan komutasi. Ya. Dengan migrasi internal kita bisa melihat ya, ada antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi. Tentu kalau batasan BPS tadi 2 ini, antar kabupaten atau provinsi ya, termasuk konteks waktunya 6 bulan berada di daerah tujuan itu dianggap pindah. Nah inilah makanya Kemendagri juga kalau 6 bulan sudah berada di tempat tujuan, nah, di tempat baru, maka sudah harus memiliki KTP di daerah tujuan seperti itu. Nah, sedangkan non permanen baik sirkulasi maupun komutasi bisa dia antar desa, antar kecamatan, kabupaten, provinsi ya. Tapi tadi batasannya adalah walaupun ada menginap di tempat tujuan itu dan secara periodik kembali ke daerah asalnya. Ya, ini tadi ada yang musiman, per 2 minggu, per bulan dan sebagainya. Nah, sedangkan komutasi itu berangkat ke daerah tujuan dan kembali ke daerah asal setiap hari tanpa menginap di daerah tujuan ya. Komutasi namanya. Oke. Nah, sedangkan internasional, nah ini
yang permanen ini ya diaspora nih. Nanti ada di slide kita dari Indonesia ke Suriname ya. Kemudian yang ini nggak kelihatan sebentar ya. Oke, nah kalau yang internasional kategori non permanen ini ya TKI nih, yang bisa dikategorikan. Ini TKI kontrak per 2 sampai 3 tahun ya. Nah, yang sifatnya setara komutasi nih ya pelintas batas di daerah perbatasan. Nah, ini kalau saudara tinggal di daerah perbatasan tentu ada saja itu saudara sekalian misalnya di daerah-daerah perbatasan itu ya kadang belanjanya ke negara tetangga seperti itu atau menjual hasil pertaniannya seperti itu ya. Baik, ini saudara sekalian semacam apalah ringkasannya tadi baik internal maupun internasional ya. Baik. Kemudian istilah dalam migrasi ya. Ini kita juga harus paham ini istilah-istilah dalam migrasi. Migran adalah orang yang melakukan migrasi. Bapak mohon maaf masih termute, Pak. Termute atau terlempar? Sin? Oh, termute ya? Oh, oke. Kalau Bapak nge-freeze lagi ya? Atau jaringan saya? Lancar Bu, tapi belum di unmute. Sudah, sekarang sudah? Sudah, Pak. Oke, saya tekankan sekali lagi terkait dengan istilah untuk migrasi internasional. Kalau ini kan sudah biasa hitung ini ya. Nah, ini emigrasi. Emigrasi itu dari negara Bapak asal. mohon maaf, share screen-nya belum ada kalau di saya. Belum ada. Iya, Pak. belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Belum ada, Jo. Kalau sekarang sudah? Sudah, Bapak. Sudah. Sudah, Pak. Baik. Saya ulangi sekali lagi. Nah, ini migrasi internasional. Nah, ini ada dua istilah ini. Emigrasi dan imigrasi. Nah, emigrasi dari negara asal. Nah, kemudian imigrasi dari negara tujuan. Makanya kalau saudara mendengarkan berita imigran asal negara ini, karena menyebutnya di penekanannya dari negara tujuan, ya, gitu. Kemudian kalau perhitungannya, ini dia, juga dihitung pada interval waktu tertentu, 5 atau 1 tahun. Ya. Kemudian migrasi, ini tadi ada kategorinya kita, ada migrasi semasa hidup, migrasi total,
atau recent, kemudian migrasi neto, ya. Migrasi masuk dikurangi dengan migrasi keluar. Itu. Makanya dia tadi mempengaruhi apa? Mempengaruhi jumlah, bisa menambah atau mengurangi. Nah, ini dia perhitungan migrasinya. Baik. Kemudian satu lagi migrasi kasar, jumlah perpindahan sesuai dengan definisi tertentu. Nah, ini ada semasa hidup, total atau recent, ya. Nah, itu dia. Nah, sedangkan ada forced migration. Nah, orang terpaksa meninggalkan daerah asal karena keselamatannya dan keluarganya terancam. Nah, ini kalau di migrasi internasional tadi ini para refugee itu tipe ketiga tadi. Nah, forced migration itu orang terpaksa meninggalkan daerah asal karena keselamatannya atau keluarganya terancam. Gitu. Nah, ini kaitannya dengan migrasi terpaksa, ya. Seseorang memutuskan bermigrasi untuk memperbaiki kehidupannya. Namun ada sebagian orang yang bermigrasi karena terpaksa untuk melindungi diri dan keluarganya. Kegiatan migrasi terpaksa ini dikenal dengan istilah forced migration, ya. Walaupun aktivitas ini sudah ada sejak lama, tetapi belum lama menjadi perhatian karena jumlahnya yang makin besar, ya. Nah, di sini ada faktanya ini, ya. Sudah mencakup berapa ini? 65 juta, ya. 65 juta ini yang melakukan migrasi terpaksa ini, ya. Kemudian dan 22 juta itu mengungsi di negeri asing, ya. Jadi jumlahnya sangat banyak. Oke. Nah, ini migrasi terpaksa ini meliputi bentuk-bentuk gerak penduduk spasial seperti pelarian, evakuasi, ya, displacement, atau penempatan kembali, resettlement. Pada masa lalu, migrasi terpaksa ini dapat dilihat dalam bentuk perpindahan orang-orang Afrika ke Amerika Serikat atau perpindahan orang-orang dari negara jajahan ke berbagai tempat oleh penjajahnya. Mereka kemudian dipekerjakan dengan paksa, biasanya sebagai buruh perkebunan di tempat baru. Kejadian ini yang masih menampakkan sisanya sampai sekarang. Adanya orang Amerika keturunan Afrika, orang India di Afrika Selatan atau di Fiji, orang Jawa di Suriname, atau orang Jawa Delhi, ya. Nah, ini mungkin jadi contoh nanti ini orang Jawa di Suriname. Nah, kemudian migrasi internasional. Nah, IOM mendefinisikan seorang migran terpaksa sebagai orang yang bermigrasi untuk menghindari persekusi, konflik, penindasan, bencana, baik bencana alam maupun buatan manusia, kerusakan lingkungan atau berbagai situasi yang membahayakan jiwa, kebebasan, atau kehidupan mereka. Yang termasuk dalam konsep migrasi terpaksa adalah migrasi karena pembangunan. Nah, istilah populernya tergusur, ya. Jadi sehingga ya tanda petik mereka harus eksodus, ya, dari satu tempat ke tempat lain. Nah, misalnya untuk pembangunan infrastruktur, sekelompok penduduk harus dipindahkan, baik dengan ataupun tanpa ganti rugi. Nah, ini kalau sudah atas nama pembangunan infrastruktur, ya itu seperti itu, ya. Tentu ini kaitannya dengan kepemilikan, ya. Kalau kepemilikannya jelas, tentu dengan ganti rugi. Kalau tinggal di daerah hijau,
daerah ruang terbuka hijau atau daerah slum area yang sebenarnya itu adalah dikuasai negara, ya bisa tanpa ganti rugi seperti itu. Baik, tapi penekanannya tentu saja tidak diganti ruginya itu ya, harus dipindahkannya itu. Baik, dalam bahasa Indonesia migrasi terpaksa itu disebut sebagai pengungsi, ya. Tetapi dalam bahasa Inggris ada dua istilah, forced migration. Dalam negara diberi istilah internally displaced person, ya, menjadi tanggung jawab negara yang bersangkutan. Ya. Forced migration antar negara disebut refugee, ya, dan menjadi juga utusan UNHCR, Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi. Nah, ini dia. Jadi ada dua istilah ini ya. Jadi di DPS ini sama refugee ya. Baik. Jadi kategori-kategorinya nanti saran saya tambahkan lagi. Tadi kan dari awal kita ada migrasi ya, migrasi internal, migrasi internasional. Internal ada permanen, non permanen. Nah, tambahkan lagi ya. Saya kira tabel ini, saya kembali sekarang ke slide berapa nih? Halo, sudah terdengar lagi? Sudah Pak. Sudah ya? Tadi terlempar, kalau begitu terlempar ya? Iya Pak, terlempar. Iya, Bapak. Baik. Nah, ini IDP ini yang disebabkan oleh bencana biasanya akan kembali. Maaf Bapak, share screen-nya belum ada. Atau perang saudara biasanya tidak semua kembali, walau daerah asal sudah aman, karena ada faktor trauma dan ketidakpercayaan. Mohon maaf, share screen-nya belum. Oh, belum nampak lagi. Share screen. Iya Pak. Oh, mungkin kalau terputus begitu ya, terlempar kemudian share screen-nya jadi hilang lagi. Iya, sepertinya. Oke. Mungkin apa wifi-nya ya? Akhir bulan memang suka agak lambat ini wifi ini. Nah, ini tadi di sini ya, slide ini ya. Oke. Oke, masih jam 9:06 ya. Nah, tentu tadi kan kita belajar ini ada dua kategori di sini ya, migrasi terpaksa itu. Nah, jadi ada juga IDP yang disebabkan oleh bencana, biasanya ya masih mau dia kembali, tetapi jika dirasa aman gitu. Tapi ada juga yang trauma gitu ya, dia tidak mau kembali karena trauma atau ketidakpercayaan. Nah, kemudian sebagian pengungsi internasional, refugee tadi, termasuk sebagai pencari suaka.
karena keselamatannya terancam di negara asal. Nah, akhir-akhir ini makin banyak negara tujuan pencari suaka, ya, misalnya Australia, Amerika, dan negara-negara di Eropa Barat menolak kedatangan mereka yang disebut sebagai manusia perahu, ya. Ini fenomena 1-2 tahun terakhir ini, saudara bisa memperhatikan ini, ya. Kemudian, nah ini dia contohnya, tentu banyak sekali penolakan, ya, seperti yang terjadi di Perth, ya. Mereka juga penolakan, ya. Kemudian ini yang ke Indonesia, migran pencari suaka ini, ya. Kemudian ini akibat konflik dan peperangan, ya, Rohingya. Kemudian ini ada juga akibat degradasi lingkungan, ya, tadi tentu karena masalah pengelolaan sumber daya alam ini. Kemudian pengungsi karena ini masih pengungsi karena korban bencana alam. Nah ini kalau ini sudah kasus di Indonesia ini, pengungsi, ya. Istilah di Indonesia tadi kita sebut dengan pengungsi. Nah, kalau ini diaspora Indonesia Jawa di Suriname ini. Ini contoh tadi apa ini? Contoh migrasi internasional yang apa tadi ini, saudara sekalian? Yang permanen kah, yang sirkulasi kah, atau yang komuter? Permanen di spot. Permanen, ya. Oke, silakan nanti ini diakses ini, saudara bisa membaca sejarahnya. Nanti saudara bisa membaca bagaimana saudara kita dari Jawa ke Suriname, ya, bagaimana mereka juga bekerja di sana, ya. Nah, tapi tentu saja kisah Indonesia di Suriname itu sudah sangat luar biasa, bahkan menjadi tokoh juga di sana, ya. Baik, kemudian yang masih terkait dengan gerak penduduk ini kita adalah transmigrasi. Nah, walaupun nanti ini masuk ke dalam contoh kebijakan juga, kebijakan kependudukan, ya. Nah, satu bentuk migrasi internal di Indonesia yaitu perpindahan tempat tinggal yang permanen dari Jawa ke luar Jawa. Nah, itu. Ini contohnya ini adalah transmigrasi. Transmigrasi merupakan migrasi yang direncanakan. Kenapa direncanakan? Karena harus melakukan, ya, proses seleksi, penempatan dan fasilitas, ya. Karena harus diberikan fasilitas dalam biasanya berupa lahan sawah, termasuk rumah, termasuk pekarangan, seperti itu. Merupakan gerak penduduk antara desa, ya, asal migran dari desa menuju daerah frontir agraria, ya. Mulai zaman kolonial. Nah, ini kalau membaca sejarah transmigrasi di Indonesia ini mulai zaman kolonial 1905 ke Lampung. Jadi pertama sekali itu masih di zaman kolonial, 1905 itu ke Lampung untuk mengurangi kepadatan penduduk Jawa. Ya, diberi istilah kolonisasi. Nah, ini karena masih pada zaman kolonial. Istilah transmigrasi dulu, ya, kolonisasi. Jadi baru setelah merdeka istilah kolonisasi itu diganti dengan istilah transmigrasi, ya. Ada 3 kategori transmigrasi. Yang pertama transmigrasi umum, ini yang disponsori oleh pemerintah, ya. Kemudian transmigrasi spontan atau swakarsa. Yang ketiga transmigrasi lokal.
dari satu permukiman ke permukiman lain. Ini juga yang seperti ini bisa juga karena diakibatkan oleh bencana alam tadi. Jadi mereka pindah, tanda petik eksodus, dari satu tempat ke tempat lain gitu. Bahkan di daerah Lampung itu ada juga mereka pindah itu disponsori oleh pemerintah secara eksodus satu desa. Bahkan perangkat pemerintahan desanya juga ikut pindah. Jadi masuk kategori transmigrasi umum, tetapi mereka utuh satu desa itu pindah semua gitu ya. Saya juga baru mengetahui contoh seperti itu 2 tahun lalu ya. Saya kira transmigrasi umum itu karena ini seleksi penempatan fasilitas, itu keluarga-keluarga yang mau gitu. Tapi ada dia satu desa ya. Oke, tentu karena alasan keselamatan. Secara demografi transmigrasi lebih berpengaruh di daerah tujuan daripada di Jawa sendiri, karena tadi daerah asalnya adalah Jawa gitu ya. Secara demografi ya saudara sekalian, karena bagaimanapun perpindahannya walaupun di Jawa berkurang, maksudnya walaupun di Jawa penduduknya berkurang, tetapi secara demografi itu dia lebih berpengaruh di daerah tujuannya, apakah di luar Jawanya, di Sumatera, di Kalimantan, atau di daerah lainnya. Oke, baik. Kemudian urbanisasi. Nah, urbanisasi itu sebelum saya jelaskan, ada yang sudah tahu urbanisasi itu apa? Urbanisasi itu apa sih teman-teman? Akibat dari adanya migrasi, Pak. Akibat dari adanya migrasi. Iya, konsep urbanisasi itu apa? Itu. Proporsi penduduk perkotaan. Oke. Mungkin mudah-mudahan karena sudah membaca ini baru tahu itu ya. Tapi paling banyak saya nggak tahu, mungkin di saat saudara SLTA itu sering sekali didefinisikan itu adalah perpindahan penduduk desa ke kota. Di antara Anda ada yang pernah mendengar definisi begitu nggak? Pernah, Pak. Iya, pernah, Pak. Pernah, Bapak. Pernah ya. Oke. Jadi setelah belajar pendudukan, tolong ini ya diluruskan gitu. Bahkan banyak ahli di televisi itu kalau diwawancarai itu setelah Lebaran, setelah tahun baru itu sering sekali saya perhatikan menggunakan konsep urbanisasi yang salah gitu ya. Karena apa? Karena hanya mendefinisikan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Padahal itu hanya salah satu cara menambah ini tadi jumlah penduduk di kota itu ya. Jadi yang benar adalah urbanisasi itu adalah proses meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di daerah perkotaan. Jadi kalau makin banyak penduduk di daerah perkotaan itu karena apa? Oh iya benar, salah satunya karena ada migrasi dari desa ke kota. Bukan karena ada urbanisasi gitu. Nah, urbanisasi itu sendiri proses meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di perkotaan gitu ya. Nah, bisa juga nggak karena pertumbuhan penduduk misalnya natural seperti itu, bisa karena kelahirannya tinggi misalnya seperti itu ya. Nah, jadi bukan semata-mata perpindahan penduduk dari desa kota gitu ya. Bisa jadi proporsi penduduk yang bermukim di perkotaan itu di satu kota itu misalnya karena banyak migrasi juga ya, bukan hanya migrasi desa kota gitu ya. Jadi itu
konsep yang salah ya. Nah di Indonesia saudara bisa melihat ini ya, trennya dari tahun 1920 ya hingga 2010 hasil sensus penduduk, dan kalau dihitung 2020 misalnya ya ini kecenderungannya meningkat ini ya, proporsi yang di daerah perkotaan. Tentu penyebabnya adalah ya ini dia tadi, migrasi desa kota, pertambahan penduduk alami yang saya sebut tadi, natural gitu ya, perubahan status dari desa ke kota. Tapi di antara tiga ini saudara sekalian, di antara tiga ini, kalau untuk kasus Indonesia, urbanisasi itu terutama disebabkan oleh nomor 3, yaitu perubahan status dari desa ke kota ya. Tapi tentu saja pemerintah kita juga kan mengubah status desa kota itu ya, tentu ada ketentuan-ketentuannya, mata pencaharian penduduknya, berapa persen dia masih mengandalkan pertanian atau sudah dari luar pertanian, seperti itu ya. Makanya saudara mungkin pernah mengalami beberapa perubahan status di daerah saudara, wah ini dulu desa sekarang kelurahan, seperti itu ya. Ya itu salah satu contoh lah. Kemudian batasan kota, ini dia, batasan kota berubah menurut waktu dan tempat. Di Indonesia definisi kota yang disampaikan oleh BPS tahun 80-90, jika kepadatannya 50, lebih dari 5.000 ya. Kalau ini saya rasa lebih dari 5.000 orang per kilometer persegi ya. Kalau yang pertama ini ya. Kalau kedua, kurang dari 25% penduduk kerja di pertanian. Nah ini dia tadi yang saya sebut tadi, tentu ada batasannya. Memiliki paling tidak 8 fasilitas kota, ini dia. Ya. Sambil kita cek nanti nih ya, kalau kepadatan penduduk orang ini ya, bukan persen ya, per kilometer persegi. Ini kita ralat saja ini, kepadatan penduduk lebih besar sama dengan 5.000 orang per kilometer persegi. Nah, kemudian urbanisasi di negara sedang berkembang merupakan hal yang mencemaskan karena keterbatasan kemampuan penyediaan lapangan pekerjaan dan berbagai fasilitas umum di kota. Nah, tingkat urbanisasi ya tentu ya berhubungan juga dengan tingkat pengangguran. Nah, tingkat sektor informal ya, karena apa? Ketersediaan lapangan kerja di daerah perkotaan. Nah ini tentu memungkinkan menambah tingkat pengangguran. Kalau tingkat pengangguran itu tinggi, untuk bertahan hidup larinya ke sektor informal, seperti itu. Kemudian definisi wilayah urban atau kota di berbagai negara tadi sudah terkonfirmasi ya, tadi itu jiwa ya, sudah kita ralat. Di Jepang itu apabila populasinya lebih dari 5.000 dan kepadatan penduduk, nah ini lebih besar sama dengan 1.544 jiwa per kilometer persegi. Di Amerika Serikat ini perhatikan perbedaannya ya, lebih dari 200. Malaysia wilayah yang minimal 60% penduduknya bekerja di sektor non pertanian. Minimal 30% menggunakan dan penduduk lebih besar sangat Ethiopia, Argentina, dan negara-negara Eropa wilayah dengan jumlah penduduk 2.000 jiwa. Gitu. Jadi kalau saudara perhatikan ini ya
Indonesia dan Malaysia, kalau kita lihat tadi Malaysia yang lebih banyak ya, lebih dari 10.000 jiwa kalau di sini disebut. Nah, yang lainnya itu sudah 500 ya. Indonesia masih di 5.000 tadi jiwa ini ya, kita sudah ralat ya. Saya kembali ke slide 28 sekarang ini. Oke, sekarang ke slide 29, saudara bisa membandingkan bagaimana di Indonesia dan juga di negara-negara lain. Dan kalau saudara perhatikan di Norwegia, nah itu dengan lebih besar sama dengan 200 jiwa saja itu udah masuk wilayah kota atau urban ini ya. Jadi yang tinggi itu di Malaysia dan Portugal ini ya. Tapi kalau saudara perhatikan, sebagian dia menyebut kilometer persegi. Nah, kalau ini total penduduk, ya, saya kira harus kita bedakan juga ini, ya, wilayah dengan jumlah penduduk. Nah, ini harus saudara perhatikan ini ya, wilayah dengan jumlah penduduk. Nah, kalau Jepang, kemudian Indonesia tadi kan, Indonesia 5.000 jiwa per kilometer. Nah, ini lebih besar sama dengan 5.000 jiwa per kilometer persegi. Nah, ini harus dibuat standar yang sama ini supaya lebih mudah dipahami ya. Nah, sedangkan yang lainnya wilayah dengan jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk lebih dari 2.500, lebih dari 10.000, lebih dari 200 jiwa, lebih dari 2.000 jiwa, misalnya seperti itu. Itulah definisi wilayah urban atau kota di berbagai negara ini. Saudara perhatikanlah. Kemudian, nah ini dia kota-kota besar di dunia tahun 1970 dan 2020. Saudara perhatikan perubahan penduduk dalam juta orang. Di praktikum-praktikum sebelumnya kan sudah kita bahas juga bagaimana perubahan jumlah penduduk dunia itu ya. Nah, ini kota besar ini. Nah, untuk kota-kota besar, saudara perhatikan di sini ada perubahan-perubahannya ya. Jadi Tokyo itu termasuk ya paling padat ini jumlah penduduknya dalam jutaan orang, 5 juta ya. Ini saudara bisa melihat. Oke. Akibat urbanisasi ini, salah satu penyebab urbanisasi di Jakarta adalah migrasi penduduk desa kota ya. Ini salah satu ini. Bukan jadi definisi. Fenomena mudik menjadi khas Indonesia akibat urbanisasi. Bahkan sudah ditetapkan ketentuan mudik. Nah, ini di Indonesia itu semuanya diatur ya. Nah, ini tadi sektor informal. Tadi kalau kita lihat tadi tingkat urbanisasi tinggi, urbanisasi tinggi, maka pengangguran berpotensi tinggi. Nah, sektor informal juga larinya ke sana ya. Nah, kaum urban tidak berbekal modal atau keterampilan yang cukup untuk memasuki sektor kota. Nah, memunculkan berbagai pekerjaan sektor informal yang berupah rendah. Nah, ini ya. Tapi saudara sekalian, kalau saudara nanti memperhatikan ya, termasuk hasil-hasil penelitian sebelumnya, banyak di antara pekerja di sektor informal ini di daerah asalnya ya termasuk orang yang menengah ke atas seperti itu.
ya. Jadi kalau di sini seolah-olah pekerjaan di sektor informal itu berupa rendah seperti itu, tetapi beberapa ya termasuk lapisan menengah atas di daerah asalnya seperti itu, ya. Tentu disebutkan di slide seperti itu karena memang ya jumlahnya banyak sekali, ya, yang berupa rendah maksudnya. Pekerjaan tidak layak, tuntutan kehidupan mengakibatkan banyak kaum urban melakukan pekerjaan tidak layak secara sosial, misalnya pemulung, pengemis, jadi pesta, anak jalanan. Nah ini Writing's not that easy. anak-anak juga harus Grammarly can menanggung help. beban kehidupan dan menjadi pengemis atau pengamen. Nah ini kalau saudara belajar rasio beban tanggungan kan, nah itu dia, dia termasuk tidak produktif dari sisi umur, tetapi ya kalau sudah begini ya menjadi produktif mereka, ya. Ya ini tinggal di daerah slum area, kampung kumuh ataupun hunian liar. Akibat urbanisasi yang terlalu cepat, kota tidak sanggup memberikan pelayanan yang layak untuk perumahan, menimbulkan perumahan liar dan daerah kumuh. Oke, ini sanitasi buruk. Sebagian masyarakat urban harus hidup dalam lingkungan yang ini. Situasi tentu ini dampaknya pada kondisi kesehatan seperti itu, ya. Kemudian pencemaran udara, nah, banyaklah dampaknya ini saudara. Ini saya sebut tadi beberapa, hanya saya tampilkan sekilas. Demikian juga dengan kriminalitas, ya, ketidaktertiban lingkungan, ya, kemacetan lalu lintas, tentu saja ini. Nah, ini urbanisasi juga menimbulkan kemacetan lalu lintas dan kekurangan sarana angkutan karena tidak diimbangi dengan pertumbuhan prasarana. Perhatikan, prasarana dan sarana angkutan, ya. Oke. Banjir. Nah. Oke, baik. Itu saudara sekalian. Dengan demikian kita masih ada waktu lah untuk tanya jawab, walaupun tadi di sesi tipologi ini sudah buka kesempatan diskusi. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya, saya berikan waktu. Bapak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Ini Pak, di daerah saya tuh untuk masuk SMP dan SMA tuh waktu itu ada namanya jalur lokal. Itu jalur yang diperuntukkan untuk orang yang tinggal di dekat sekolah itu gitu, Pak. Itu pakai kakak ininya, Ya. dasarnya. Nah, terus banyak orang yang jadinya tuh mindahin anaknya ke kakak, ke kartu keluarga yang di dekat sekolah top gitu, Pak, sekolah bagus. Nah, itu migrasi atau bukan? Apakah itu diperbolehkan? Kasih Pak. Oke. Nah, kalau ditanya apakah itu migrasi atau bukan, ya minimal kan mereka sudah berpindah tempat tinggal, ya. Berbeda tempat tinggal, berbeda apa tadi, misal setidaknya kan itu bisa berbeda desa kan, berbeda desa, berbeda kecamatan, ataupun ya bisa jadi kabupaten seperti itu, ya. Jadi kalau potensinya apakah itu bisa disebut dengan migrasi? Tentu saja iya, gitu. Nah, sekarang apakah itu diperbolehkan atau tidak, gitu? Secara hak untuk pindah, atau ya misalnya dia punya 2 rumah seperti itu, ya, bahasa saya begitu, ya boleh gitu. Nah ini
kembali ke strategi nih. Saya kira ini kembali ke strategi supaya anaknya bisa diterima seperti itu. Walaupun tentu cara tersebut ya tidak baik gitu ya. Lebih bagus berkompetisi seperti itu. Tapi untuk beberapa keluarga yang memungkinkan dia misalnya membeli rumah, punya 2 rumah, sehingga alamat yang dekat sekolah yang digunakan, ya itu bagian dari strategi mereka seperti itu. Ya, begitu Saudari Zikra. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Tentu sambil menunggu penanya yang lain, sangat bagus juga kalau sekolah ataupun dari kementerian itu memberi persyaratan juga. Mereka tinggal di tempat yang domisili, itu harus ada ketentuan waktu juga supaya strategi-strategi yang sifatnya sebulan sebelum dan sebagainya itu bisa diantisipasi seperti itu ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya silakan, atau memberi komentar juga boleh, silakan Saudara Ukasya. Saya masih bingung yang di ini Pak, migrasi total sama migrasi riset. Nah kalau migrasi total kan di situ tidak ada ketentuan 5 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu. Nah kalau misalnya 14 tahun yang lalu itu dia masuknya ke total apa ke riset ya Pak ya? Total misalnya apa ya. Contohnya misalnya saya 8 tahun yang lalu saya ada di mana ya, Manado. Nah tapi 5 tahun ini aja deh contohnya, kan tempat tinggal sebelumnya dia di Brebes, terus tapi itu udah 14 tahun yang lalu. Nah Brebes, Jawa Timur ya, terus sekarang di mana? Sekarang di Depok, tapi dia sudah dari 5 tahun yang lalu Pak. Dia itu masuk ke total apa ke recent ya? Apa ke mana? Artinya lahirnya di mana? Lahirnya di Brebes. Lahirnya di Brebes, kemudian tinggal di Jawa Barat nih, Depok nih. Iya. Nah, artinya provinsi lahir tidak sama dengan tempat tinggal sekarang. Nah, masuk kategori mana? Migrasi selama hidup. Iya. Tapi kalau misalnya yang provinsi tempat tinggal terakhir kan itu ketentuannya bisa lebih dari kapan saja apa tidak lebih dari 5 tahun? Oh, kalau yang itu tadi supaya dia disebut dengan pelaku migrasi, ini harus memenuhi ciri ini dulu nih, sampai sini. Ini harus tetap dipenuhi, saudara sekalian. Ya, ini definisinya. Ini harus kita pegang ini. Nah, tapi kalau untuk kategori ini, untuk kategori recent, di sini ada kategori, ada ketentuan 5 tahun yang lalu, tidak sama dengan sekarang gitu. Jadi itu yang saya katakan tadi sama saudara ya. Satu keluarga misalnya ada satu keluarga orang tuanya kerja di satu kementerian lah misalnya seperti itu. Wah, di setiap sensus mereka bisa berkontribusi menjadi pelaku migrasi tipe 2, tipe 3, atau pernah juga tipe 4 gitu.
Aha. Padahal nanti sensus 2030 udah lain lagi misalnya gitu. Jadi seperti itu, Saudara Ukasya itu. Jadi yang penting saudara perhatikan di sini adalah historisnya masing-masing ke keluarga itu, ya. Nah, jadi kalau bisa lengkap dulu saudara buat ininya, kategorinya, ya, sejarahnya. Nah, si A misalnya lahir di Jawa Barat, kemudian usia 5 tahun atau 6 tahun dia pindah ke mana misalnya Sumatera Utara. Nah, kemudian pada usia sekian 15 tahun dia ikut orang tua ke Sulawesi misalnya seperti itu kan. Kemudian pada saat kuliah dia kembali ke Jawa Barat, kemudian bekerja, kemudian studi luar negeri dan sebagainya. Jadi seseorang bisa mengalami kategori migrasi ini termasuk migrasi internasional gitu. Ya, internasionalnya juga non permanen. Ya. Jadi nanti saudara bisa, ya, kalau misalnya kita buat kasus gitu. Kalau misalnya kita buat satu contoh kasus, jadi seseorang bisa mengalami beberapa kategori migrasi internal ini juga migrasi internasional, ya. Migrasi internasionalnya juga bisa 2 kali, gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi batasan inilah yang harus saudara pegang, gitu, ya. Baik Pak, jadi dalam satu orang ini bisa saja dia masuk dalam 2 atau lebih kategori migrasi ya Pak ya? Jadi dalam seluruh historinya dia. Tapi kalau sekarang misalnya ditanya dia masuk kategori mana, ya kan kita bisa ketahui, ya. Baik Pak, terima kasih. Iya, kalau misalnya sekarang ditanya, saudara Ukasya itu harusnya satu kategori saja. Tapi bisa jadi, ya, yang saya contohkan tadi, seseorang bisa pernah mengalami beberapa kategori migrasi termasuk migrasi internasional, seperti itu, ya. Jadi kapan si A migrasi recent, kapan migrasi kembali, kapan migrasi internasional, gitu. Jadi ada satu kasus misalnya, kalau misalnya kita buatlah dulu soal kuis misalnya seperti itu, ya. Kita buat satu kasus, kemudian si A mengalami migrasi apa saja, seperti itu. Tentu dengan apa? Dengan tahunnya, tahun sekian sampai sekian si A mengalami migrasi recent karena begini. Si A mengalami migrasi kembali karena dia sempat tinggal di provinsi tempat dia lahir. Sampai itu. Gitu. Karena yang dihitungnya adalah posisi, kembali lagi posisi sekarangnya itu. Sekarangnya itu adalah tahun di mana dia di dalam cerita tadi, historisnya tadi, gitu. Ada lagi? Ada yang sudah bisa mengkategorikan mengkategorikan diri saudara? Kan sudah ada tadi tuh, ada yang bilang soalnya sudah ada Pak, gitu. Ada nggak?
Itu Pak izin jawab. Ya, silakan. Iya, saya mau coba kategorin diri saya sendiri Pak. Ya, Kalau saya itu lahir dan tinggal sekarang itu di Jakarta. Tapi saya pernah tinggal di Jogja selama 1 tahun. Jadi saya pertama melakukan migrasi total karena tempat tinggal terakhir saya tidak sama dengan tempat tinggal sekarang. Terus saya itu melakukan migrasi kembali karena tempat tinggal sekarang sama dengan tempat tinggal lahir, tapi tidak sama dengan tempat tinggal sebelumnya, Pak. iya. Sebentar, tadi Anda sudah termasuk migran kembali ya? Iya, Pak. Iya, tapi pernah mengalami. Nah, itu salah satu contoh itu. Jadi nanti saudara itu kalau sudah ada cerita seperti itu memungkinkan mengalami beberapa kategori jenis migrasi ini seperti itu. Ya kan tentu harus dibuat tahunnya itu, ya harus dibuat tahunnya. Cuman kalau sekarang yang diminta posisi saat ini ya bisa jadi hanya 1. Tapi kalau dibuat ceritanya ya tentu apa? Tentu bisa jadi sudah mengalami 2 atau 3 atau bahkan bisa jadi dari antara Anda juga sudah mengalami apa? Migrasi internasional seperti itu. Ya. Begitu. Jadi nanti dari kasus teman-teman masing-masing, Anda semua ya masuk kategori mana? Bisa 2 atau 3. Tapi saat ini, kalau dilihat dari yang terakhirnya, yang mana nih? Gitu. Jadi bagus juga kalau ditambahkan nanti cerita masing-masing, gitu. Seperti teman kita tadi yang pernah tinggal di Jogja, seperti itu. Iya. Oke, ada lagi? Nah, kalau faktor-faktor yang menyebabkan migrasi itu kan saudara juga bisa cari nanti sejumlah literatur terkait dengan itu. Tentu saja ada orang karena studi, karena pekerjaan, karena pernikahan juga gitu ya. Pernikahan ikut suami karena suaminya PNS, jadi istrinya bisa ikut pindah dan sebagainya. Anak-anak juga kadang-kadang harus pindah sekolah karena mengikuti orang tuanya yang pindah pekerjaan gitu. Ada juga karena ingin mencari pekerjaan, ada juga karena ya nanti spesifiknya mungkin minggu depan kita lebih banyak belajar ya, faktor pendorong, faktor penarik dan sebagainya gitu ya. Akan kita bahas lagi di minggu depan seperti itu. Baik, untuk bekal praktikum hari ini kira-kira sudah bisa dipahami atau seperti apa ya? Alhamdulillah lumayan bisa dipahami. Alhamdulillah ya. Iya Pak. Ada berapa pertanyaan sih itu? Ada Totalnya 5 berarti ya. Karena 5 ya. 3-nya. Iya ada 3. Oke. Iya. Jadi saudara bisa lihat lah nanti. Misalnya tinggi nggak migrasi keluarnya? Tinggi nggak migrasi masuknya? Nah, jadi ya bisa dilihat ya. Berapa jumlah penduduknya? Saudara lihat nanti, migrasi netonya itu
paling rendah, misalnya seperti itu. Migrasi netonya paling rendah, itu artinya apa? Kan bisa macam-macam itu. Bisa migrasi keluarnya jumlahnya tinggi, migrasi masuknya juga tinggi, sehingga migrasi netonya rendah. Atau daerah itu, kabupaten itu atau provinsi itu ya sedikit sekali dia, memang angkanya tidak banyak yang keluar dari daerah itu, dari provinsi itu, seperti itu. Jadi kebayang kalau saudara nanti punya data nasional, data Indonesia, wah saudara bisa membuat grafik itu, grafik pergerakan penduduk. Nah, ini grafik pergerakan penduduk berdasarkan sensus penduduk 2020 misalnya, atau 2010. Wah, itu luar biasa itu, ya. Saya ingat dulu Pak Said Rusli punya grafik seperti itu pada saat mengajar kami kuliah itu, ya. Jadi misalnya dari DKI nih, dari DKI ini mungkin hampir dari semua provinsi, hampir dari semua kota di Indonesia itu menuju Jakarta, seperti itu. Sementara dari DKI Jakarta itu paling hanya ke beberapa daerah, gitu. Nah, demikian juga kota-kota lainnya. Wah, itu menjadi satu studi menarik itu, saudara sekalian itu, ya. Satu topik penelitian itu untuk ke depan, seperti itu. Demikian juga migrasi internasional. Saya sendiri penelitian saya untuk disertasi itu migrasi internasional, ya. Banyak TKI, dan pada akhirnya itu yang saya sampaikan tadi, dampak ekonominya, remitennya itu luar biasa, gitu. Tapi di sisi lain dampak negatifnya juga ada bagi keluarga atau bagi rumah tangga yang ditinggalkan, seperti itu. Jadi banyak topik menarik terkait dengan migrasi ini, seperti itu. Apapun itu, saudara sudah harus memikirkan dari sekarang, pelan-pelan gitu. Saya ke depan mau meneliti apa. Jadi sudah harus mulai mikir ini. Nah, ya, di BMI saudara sudah mulai memilih topik menulis, seperti itu. Nah, kalau bisa topik menulisnya ini relevan nanti dengan topik riset. Nah, itu akan bagus lagi, seperti itu. Jadi saudara akan menjadi ahli di topik itu. Nah, kira-kira seperti itulah harapannya. Baik, saudara sekalian, supaya punya waktu istirahat sebentar. Tadi memang kita sepakati kuliahnya mundur 5 menit karena masih 39 peserta di awal saya bergabung tadi. Baik, saudara sekalian, saya kira kita cukupkan dulu untuk kuliah minggu depan. Masih dengan saya satu kali lagi, masih tentang migrasi, ya, tentang migrasi. Nah, kalau itu sudah ada video pembelajarannya, mudah-mudahan nanti sebelum kuliah sudah bisa menonton video pembelajarannya. Itu saya kira akan bagus sekali, sehingga kita bisa lebih banyak tanya jawab. Baik, Ibu Rai, Bapak Ibu, saudara sekalian, terima kasih. Kita akhiri kuliah hari ini. Mari berubah ke arah yang lebih baik. Sukses bersama untuk kita. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses. Salam sukses banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak.